Halo semuanya. Oke, jadi karena belakangan ini gue sering mengupload video pembahasan mengenai beberapa episode dari serial Gumball yang memiliki konsep sangat unik. Well, di video kali ini gue juga akan melakukan hal yang serupa. Hanya saja, episode yang bakal gue bahas kali ini tidak memiliki konsep ataupun makna yang cukup serius. Meskipun begitu, dua episode ini bisa dibilang merupakan salah satu episode favorit gue dari serial Gumball. Dan episode yang bakal gue bahas kali ini adalah berjudul The Puppy dan The Nest. Lebih tepatnya, kedua episode ini menghadirkan salah satu karakter yang digambarkan dengan cukup kreatif, yaitu The Evil Turtle atau kura-kura jahat. So, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dari episode The Puppy. Episode ini dibuka dengan Gumball, Darwin, dan Anais yang sedang membuat rencana untuk bisa merayu ayahnya agar mereka bisa dibelikan anak anjing untuk dijadikan peliharaan. Well, kedengarannya sih nggak ada yang aneh gitu dari momen ini. Tapi kalau misalnya kalian sadar bahwa Gumball adalah seekor kucing, Gumball adalah ikan, dan Anais seekor kelinci, akan jadi aneh nggak sih kalau misalnya mereka tuh memelihara anak anjing? Malah jadinya kayak apa ya, kayak perbudakan gitu. Anyway, kita lanjut aja. Ketika mereka bertiga ingin melancarkan aksinya, Richard tiba-tiba menghilang dan segera kembali sambil membawa anak anjing yang mereka inginkan. Tetapi bukannya anak anjing yang dibawa, malah seekor kura-kura moncong babi yang dibawa oleh Richard. Hal ini tentu membuat Gumball, Darwin, dan Anais menjadi sangat kebingungan dan merasa jijik. Hal ini diperparah ketika mereka menemukan kalau kura-kura tersebut memiliki sifat yang sangat agresif. Good boy. It's even grosser on the inside. Bahkan, ia seringkali menyerang Gumball tanpa alasan yang mereka ketahui. Puncak dari semua ini adalah ketika sang kura-kura menghancurkan rumah buatan yang dibuat oleh mereka bertiga. By the way, momen ini mengambil inspirasi dari film The Silence of the Lamb. Lebih tepatnya adalah momen di mana detektif Claires pertama kali bertemu dengan Dr. Hannibal Lecter. Setelah menyadari betapa bahayanya kura-kura ini, mereka bertiga meminta ayahnya untuk mengembalikan kura-kura tersebut. Tapi ketika mereka sudah sampai di tempat tujuan, mereka menemukan kalau sang penjual sudah menghilang. Dan ternyata Richard membeli kura-kura tersebut dari The Awesome Store. Buat yang belum tahu siapa itu The Awesome Store, well, kalian bisa cek aja video gue yang ini. Intinya dia ini adalah seorang pedagang yang menjual barang-barang aneh dan berbahaya. Setelah kembali ke rumah, Richard dan anak-anaknya menyusun rencana untuk mencari The Awesome Store. Tapi tiba-tiba mereka menemukan kalau sang kura-kura jahat telah mati karena Darwin membiarkannya berjamur terlalu lama. Sedikit fakta menarik, momen ini sebenarnya mengambil inspirasi dari pengalaman hidup Ben Buckley, aka kreator dari serial Gumball, di mana dulunya ia memiliki peliharaan kura-kura yang akhirnya mati dengan cara yang sama seperti sang kura-kura jahat. Hanya saja untuk sang kura-kura jahat, ia tidak benar-benar mati. Ketika mereka semua sedang bersedih atas kematian sang kura-kura jahat, air mata Darwin mengenai sang kura-kura jahat dan kini ia hidup kembali dan mulai mengamuk di kota Elmore. Anais membuat sebuah rencana dengan memberikan obat tidur ke umpan yang ia sudah sediakan, lalu setelah itu mereka bisa langsung menangkap sang kura-kura jahat. Tapi sayangnya Richard memakan semua umpan tersebut, dan akhirnya Gumball lah yang dijadikan umpan. Ketika sang kura-kura muncul, Gumball malah melarikan diri dan mengacaukan rencananya. Sang kura-kura terus mengejar Gumball hingga sampai di lingkungan warga. Richard dengan ditemani oleh Nicole pergi untuk mencari anak-anak mereka. Sementara Gumball dan Darwin harus menghadapi sang kura-kura jahat di mobil van milik The Awesome Store. Richard dan Nicole menabrak tiang listrik yang mana salah satu kabel mulai mengaktifkan kembang api yang ada di dalam mobil van. Mobil tersebut meledak, tapi hal ini belum cukup untuk membunuh Evil Turtle. Untungnya Anais datang dan berhasil menangkap kura-kura tersebut. Menyadari betapa bahayanya kura-kura ini bagi lingkungan Elmore, mereka pun memutuskan untuk tetap memelihara sang kura-kura jahat. Setelah peristiwa itu, Evil Turtle hanya muncul sebagai cameo saja di beberapa episode. Perannya kembali menjadi penting dalam episode The Nest, di mana dalam episode itu, kota Elmore sedang dilanda sebuah kasus mengerikan di mana beberapa warga telah dikabarkan menghilang secara misterius. Gumball dan Darwin mencoba untuk menyelidiki hilangnya salah satu warga yang merupakan tetangganya. Di bawah mobilnya, mereka menemukan sebuah telur yang sangat aneh. Telur tersebut dibawa ke Anais untuk dianalisa, sementara Gumball dan Darwin terus melanjutkan penyelidikan mereka. Ketika Anais menemukan kalau telur tersebut merupakan milik kura-kura berjenis Trionyx, telur tersebut akhirnya menetas dan mulai menyerang Anais. Gumball dan Darwin datang dan mereka bertiga berhasil membuang bayi kura-kura tersebut. Jadi ternyata bayi kura-kura tersebut merupakan anak dari kura-kura peliharaan mereka. Ketika mereka mengecek keadaan sang Evil Turtle, mereka menemukan kalau ia sudah melarikan diri. Setelah itu muncul sebuah kabar kalau sang Evil Turtle berhasil ditangkap. Meskipun begitu, para warga yang menghilang masih belum diketahui keberadaannya.
Ketika keluarga Watterson mengecek bawah rumah mereka, ternyata di sana sudah terbangun sebuah sarang bagi anak-anak Evil Turtle, beserta para warga yang dikabarkan menghilang telah dijadikan santapan bagi mereka. The light! No, don't go into the light. Stay with us. Stay with us. No, I meant the flashlight. They're shining it in my eyes. Gue yakin sebagian besar dari kalian udah pada tahu momen ini mengambil reference dari film apa. Yap, momen ini mengambil reference dari film horor legendaris yaitu Alien franchise. Tidak lama setelah ditemukan, telur-telur tersebut segera menetas dan bayi-bayi tersebut kini mulai menginvasi kota Elmore. Menyadari kalau misalnya bayi-bayi tersebut menjadi agresif karena kehilangan ibu mereka, keluarga Watterson segera mencari dan membawa Evil Turtle untuk memancing anak-anak mereka agar bisa kembali ke habitat mereka. Rencananya pun berhasil dan kini kura-kura tersebut tidak akan menyakiti orang lain. See, she was never evil. She was just looking after her babies. Well, gue tarik kata-kata gue barusan. Oke, jadi begitulah sedikit alur cerita dari episode The Puppy dan The Nest yang menceritakan karakter Evil Turtle. Buat gue pribadi, 2 episode ini merupakan salah 2 episode yang paling lucu dan menghibur yang ada di serial Gumball. Terutama episode The Puppy, yang mana episode itu menghadirkan beberapa momen yang sampai sekarang tuh masih suka membuat gue ketawa ketika melihat momen tersebut. Hal yang bisa gue tarik dari kedua episode ini adalah episode ini mencoba untuk memparodikan mengenai kura-kura ini. Yap, kura-kura hidung babi, atau di beberapa tempat memiliki banyak sebutan. Ada yang menyebutnya sebagai labi-labi, bulus, dan kura-kura tempurung lunak. And by the way, nama Trionyx ini bukan dibuat-buat loh. Kura-kura jenis ini memang benar ada, dan penampilannya pun juga sebenarnya sih nggak jauh beda gitu dengan yang ada di Gumball. Tentu ya nggak seganas yang ada di serial Gumball dong. Alasan kenapa mereka memparodikan makhluk ini adalah karena buat sebagian besar orang di luar sana pasti bakal menganggap kalau misal makhluk ini sangat aneh dan mengerikan. Well, serial Gumball meningkatkan semua itu ke level yang lebih jauh. Gue sangat suka bagaimana mereka menggambarkan makhluk ini dengan sangat mengerikan. Yang padahal ya kalau misalnya di dunia aslinya, makhluk ini tidak semengerikan yang ada di serial Gumball. Kayak apa ya? Yang digambarkan dalam serial ini tuh adalah gambaran dari orang-orang yang memiliki rasa takut yang luar biasa atau mungkin fobia terhadap makhluk ini. Memang harus diakui kalau misalnya kura-kura jenis ini tuh terkadang bisa sangat agresif dan berlari dengan sangat cepat di darat. Buktinya kalian bisa lihat aja di video ini. Tapi ya tetap aja, mereka hanya kura-kura biasa dan tidak akan pernah memakan manusia. Justru manusialah yang akan memakan makhluk ini. Selain untuk memparodikan hewan ini, episode ini sepertinya bisa dijadikan bentuk memorial bagi peliharaan milik Ben Buckley. Dan momen dimana Evil Turtle sempat mati bisa dijadikan pelajaran untuk kita agar lebih berhati-hati dalam merawat hewan peliharaan. So, mungkin itu saja yang bisa gue bahas dari video kali ini. Ya, memang kelihatannya sangat simpel dan gak sekompleks video-video pembahasan serial Gumball sebelumnya. Tapi ya, setidaknya gue dan sebagian besar dari kalian pasti menikmati pembahasan ini. Dan dikarenakan gue masih belum bisa memiliki banyak waktu, buat gue ini adalah satu-satunya konten yang masih bisa gue buat di tengah kesibukan gue. Jadi ya gue harap kalian tidak cepat bosan dengan pembahasan seperti ini. Setidaknya ya gue masih bisa tetap upload lah gitu, meskipun ya tidak sesering dulu dan tidak sevariatif dulu. Belum lagi banyak banget requestan dari konten yang masih belum sempat gue buat. Tapi ya gue bisa jamin kalau misalnya gue bakal tetap upload konten bagaimanapun caranya. So, mungkin itu saja yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.